Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku, ini adalah pertemuan pertama kita untuk mata pelajaran TIK. Pertama-tama, Pak Yuda ucapkan selamat kepada kalian yang sudah naik ke kelas 6. Tetap belajar yang rajin agar nanti kamu dapat lulus dengan nilai yang memuaskan. Kedua, Pak Yuda sampaikan untuk pelajaran TIK di kelas 6 kalian masih belajar dengan Pak Yuda. Tentu saja belajarnya sementara dari rumah, ya. Nah, selanjutnya sebelum menginjak ke materi ada beberapa hal yang perlu Pak Yuda sampaikan. Yang pertama terkait buku. Buku tetap harus disiapkan. Bila kamu ingin merangkum materi, bisa menggunakan nanti buku pelajaran TIK, ya. Nah, untuk buku sendiri, bila buku materimu kelas 5 masih ada dan tersisa, bisa kamu gunakan dengan tentu saja diberikan batasan antara materi kelas 5 dan materi kelas 6. Nah, kemudian materi ini juga nanti akan Pak Yuda sampaikan berupa file PDF. File PDF ini bisa dan boleh kamu cetak kalau ada printer di rumah. Kalau tidak ada, boleh dirangkum atau minimal filenya disimpan di HP, ya, untuk sewaktu-waktu dipelajari. Oke, paham ya? Untuk dirangkum itu lebih bagus, ya. Nah, selanjutnya yang perlu kamu siapkan di rumah adalah tentu saja laptop dan komputer. Bila tidak ada, silakan pinjam laptop ke kakak, saudara, atau ayah, atau punya ibu, ya. Paling tidak ada laptop. Atau kalau tidak ada, mungkin Pak, saya kesulitan mencari laptop atau komputer Pak, karena saya tidak punya di rumah. Boleh minimal sediakan HP. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi. Nah, materi yang kita bahas hari ini adalah tentang fungsi teks, ya. Tentang fungsi teks. Fungsi teks ini ada di dalam Microsoft Excel, ya. Ada di dalam Microsoft Excel yang kita pelajari di kelas 5. Sebelum kenaikan kemarin, Pak Yuda sudah membahas tentang fungsi statistik dan juga fungsi if. Nah, fungsi teks ini adalah lanjutannya. Selanjutnya kita bahas tentang pengertian fungsi teks, ya. Adalah salah satu fungsi yang terdapat dalam Microsoft Excel yang digunakan untuk mempermudah pengolahan teks, ya. Jadi fungsi teks ini digunakan untuk mempermudah pengolahan teks. Nah, yang kedua adalah manfaat. Manfaat fungsi teks. Apa manfaatnya? Bermanfaat untuk memisahkan teks menggunakan rumus tanpa melalui proses editing. Proses editing di sini seperti memotong, menghapus, ya, atau menggandakan, itu proses editing, ya. Kita bisa menggunakan rumus untuk mempermudah proses memisahkan teksnya, ya. Nah, sebelum menginjak ke bagaimana cara memasukkan rumusnya, kita harus tahu dulu jenis-jenis fungsi teks. Perlu kamu ketahui jenis fungsi teks ada 3. Nah, yang pertama yang kita pelajari yaitu adalah fungsi teks left. Left dalam bahasa Indonesia berarti adalah kiri, ya. Jadi fungsi teks left ini digunakan untuk mengambil karakter dari sebelah kiri, ya. Nah, penulisan rumusnya adalah seperti ini, sama dengan left. Left ini adalah rumusnya dalam kurung X separator, koma, N, ya. Jadi koma ini adalah separator. Berbeda perangkat, berbeda juga separatornya biasanya, ya. Separator ini ada 2, ada koma, ada juga titik koma. Nanti akan Pak Yuda tunjukkan. Nah, X dan N ini keterangannya adalah bila X ini adalah sel kunci tempat kalimat atau kata yang nanti akan kita pisahkan, sedangkan N adalah jumlah karakter yang akan kita ambil dari sebelah kiri. Ingat ya, untuk left kita mengambilnya dari sebelah kiri. Kemudian contoh penulisan rumus tadi dalam Excel. Nah, seperti ini Pak Yuda tunjukkan, ya. Sel kuncinya itu adalah kata Jakarta, ya. Kita ambil rumusnya ini, Pak Yuda sudah tuliskan sama dengan left B3. B3 tadi adalah sel kuncinya, yaitu kata Jakarta. Kita ambil 2 karakter di kiri, ya. 2 karakter di kiri.
sehingga yang kita dapatkan adalah huruf atau dua huruf, yaitu ja, j dan a. Karena kita ambil yang sebelah kiri dua karakter atau dua huruf, sehingga yang kita dapatkan adalah ja. Paham ya untuk fungsi left? Kita lanjutkan ke fungsi text mid ya. Mid ini adalah digunakan untuk mengambil karakter dari tengah. Penulisannya ini ada tambahan satu keterangan di situ m ya. Tetap sama dengan ditulis mid ya, mid huruf besar dalam kurung buka x, m dan n. Keterangannya untuk x adalah sel kunci sama dengan yang tadi. Nah, tambahannya yang baru adalah M, urutan pertama pengambilan karakter ya. Urutan pertama pengambilan karakter. Nanti akan Pak Yuda jelaskan. Dan yang terakhir N itu sama jumlah karakter yang akan diambil. Ya. Nah, contoh penulisannya seperti ini. Tetap Pak Yuda pakai contoh yang sama, kata Jakarta, kita akan ambil 3 karakter. Kita akan ambil 3 karakter di urutan yang ketiga. Sehingga rumusnya adalah sama dengan mid dalam kurung B3. B3 adalah tempatnya kata yang akan kita ambil ya. Titik koma, separatornya titik koma di situ. Kita akan mengambil urutan ketiga dari kata yang akan kita ambil. Kamu bisa lihat di situ Jakarta ya. Ada huruf J, A, K, A, R, T, A. Kita ambil huruf ketiga. J, A, K. Nah, ini huruf ketiga adalah K ya. Kita ambil 3 huruf ke kanan. K, A, R, sehingga kita dapatkan fungsi teksnya, kita dapatkan adalah kata kar ya. Sampai sini paham ya. Kita lanjutkan ke yang terakhir. Fungsi text right. Digunakan untuk mengambil karakter. Kalau left tadi di sebelah kiri, untuk right ini kita ambil dari sebelah kanan, karena right dalam bahasa Indonesia artinya adalah kanan ya. Untuk penulisannya sama dengan left tadi, hanya rumusnya beda. Kita di sini menggunakan sama dengan right ya, dalam kurung x dan n. Untuk keterangannya sama, x itu sel kunci, n itu adalah jumlah karakter yang diambil hanya dari sebelah kanan ya. Ya. Untuk left tadi dari sebelah kiri, kalau right ini dari sebelah kanan. Contoh penulisannya adalah seperti ini ya. Tetap contohnya sama, katanya adalah Jakarta. Kita ambil dari sebelah kanan ya, dari belakang kalimat. Kita ambil contohnya 2 karakter, 2 huruf. Dituliskan di situ rumusnya sama dengan right dalam kurung B3, separatornya titik koma, ditulis 2 karakter yang akan kita ambil. Jadi angka 2 yang ditulis. Maka yang didapatkan tadi adalah huruf TA ya. 2 karakter di belakang huruf TA. Itu ya. Sudah paham ya? Nah, materinya sementara ini dulu. Untuk praktek akan Pak Yuda sampaikan di minggu depan. Prakteknya seperti apa untuk memasukkan rumusnya ya. Nah, untuk hari ini Pak Yuda cukupkan, dan jangan lupa yang pertama belajar yang rajin, kemudian yang kedua jaga kesehatan, yang ketiga tetap semangat belajar di rumah. Yang perlu Pak Yuda sampaikan itu, Pak Yuda cukupkan dulu materinya sampai di sini. Sekian, terima kasih Pak Yuda ucapkan dan Pak Yuda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.